Para pemirsa setia CB Channel dimanapun Anda berada, tadi di topik terakhir kita diskusi mengenai lagi-lagi adanya batu sandungan di besaran anggaran. Dan ini nanti kita akan bicara mengenai kualitas calon anggota legislatif yang nanti akan menjadi anggota legislatif. Tapi sebelum sampai ke sana, saya sekali lagi akan menggelitik Ketua KPUD Kota Depok yang begitu smart ini untuk bertanya satu hal lagi. Kita punya 11 kecamatan. Kenapa dapilnya cuma 6? Bagaimana menjelaskan? Kalau itu memang ranahnya KPU. Jadi ketika undang-undang pileg itu disepakati sistem proporsional, artinya dalam sebuah wilayah diisyaratkan dapil itu harus sedikit. Dalam undang-undang pemilu, dapil kita itu paling sedikit boleh 3, paling banyak boleh 12. Tetapi ketika sistem pemilu yang dipakainya itu proporsional, maka dapil yang semakin sedikit semakin ideal. Begitu. Nah, tentu penyusunan dapil tidak bisa dilepas dari pembagian kursi. Di mana memang untuk sebuah kawasan kabupaten kota yang penduduknya di atas 100 juta, kursi dewanya sudah maksimal, yaitu 50. Nah, dengan melihat 11 kecamatan ini, semakin kecil dapilnya semakin baik, ternyata KPU tidak bisa memaksakan dapil itu 5. Karena tidak akan pernah ketemu. Ya. Karena setiap kecamatan, kuota kursinya beda-beda. Misalnya Cimanggis 7. Cimanggis yang 7 kalau disatukan dengan Tapos yang 6, 13, itu sudah melanggar undang-undang. Karena kursinya paling banyak 12. Maka Cimanggis dan Tapos harus dipisahkan gitu. Begitupun kalau Cimanggis dipaksakan gabung dengan Sukmajaya yang juga kursinya 7 lagi. Apalagi lebih parah lagi, nggak bisa. Sehingga otomatis Cimanggis harus berdiri sendiri. Nah, adapun Tapos sebagai kecamatan pemekaran, jatah kursinya kan 6. Tetapi wilayah yang berhimpitan langsung dengan Tapos, dalam ini kecamatan Cilodong, itu jatah kursinya karena penduduknya sedikit hanya 4. Maka ketika digabung 10 kursi itu masih baik. Ya, karena semakin dalam satu dapil kursinya semakin ke arah maksimal, itu semakin ideal. Seperti itu. Tingkat keterwakilannya juga jadi gitu, tinggi. Iya, nah artinya kenapa dibuat sedemikian? Supaya dalam sistem proporsional itu tidak ada suara sah rakyat yang memilih menjadi sia-sia. Kita bayangkan kalau misalnya dibuat minimal Depok ini bisa 10 dapil karena hanya ada 1 kecamatan yang jatah kursinya cuma 2, yaitu kecamatan Limo. Artinya Limo harus dengan Cinere tetap gabung 5 kursi. Tapi yang lainnya bisa berdiri sendiri-sendiri karena lebih dari 3. Tapi dampaknya tadi tingkat keterwakilan partai-partai ke partai-partai tertentu saja. Bukan itu yang jadi problem. Justru kalau dipaksakan begitu nanti banyak suara yang sia-sia tadi. Iya. Sia-sia. Misalnya begini. Sawangan Bojongsari kalau dipecah 3-3, sedangkan peserta pemilu itu 12. Tidak ada satu teori pun yang pernah membuktikan secara rata-rata ya, secara coverage 3 partai suaranya mengalahkan 9 partai. Ya. Tapi faktanya kalau dipaksa dapilnya 10 akan ada kejadian begitu. Maka ini bukan proporsional, ini jadi salah, sehingga 6 dapil ini yang paling ideal sudah. Ya. Seperti itu. Sehingga bagaimana dengan adanya 6 dapil ini memunculkan kualitas-kualitas calon-calon anggota legislatif memang betul-betul qualified? Ya tadi dengan 6 dapil ini memungkinkan semua partai bisa memunculkan kader terbaiknya, kan gitu. Ada nggak korelasinya antara semakin sedikit dapilnya semakin qualified tingkat calon anggota legislatif yang bisa muncul? Dimungkinkan ada. Karena apa? Karena saya lihat walaupun tidak rata, hampir setiap partai dalam dapil tertentu ada calon yang dianggap qualified oleh partai itu sendiri kan. Sehingga ketika proses proporsional di Depok diterjemahkan dalam 6 dapil dengan kursi minimal 7 maksimal 10,
ada kemungkinan yang kalau terpilih masing-masing, taruhlah satu partai dapat satu kursi, boleh jadi ya kan yang terpilih adalah dari partai itu yang masing-masing qualified, boleh jadi. Iya. Walaupun bisa jaga ya masing-masing yang tenar kan, atau boleh juga pemilu hari ini kan masih belum rata tingkat pemahaman pemilihnya, yang masing-masing uangnya banyak kan begitu. Iya. Nah, Semua bisa terjadi. Ini ada nggak kemungkinan semakin sedikit jumlah dapilnya tingkat partisipasi pemilihnya jadi semakin tinggi? Ada nggak kaitan dengan semakin sedikit jumlah dapil? Karena ini kan jumlah suara yang golput dari tahun ke tahun nih meningkat terus. Ya. Nah, ditambah nih sekarang ada klaster masyarakat yang kadung a priori yang jumlahnya juga cukup besar. Ya, jadi memang sebetulnya faktor yang paling menentukan tingkat partisipasi masyarakat adalah faktor peserta itu sendiri. Kita bisa lihat antusiasme warga Jakarta ketika calonnya Jokowi itu akselerasi partisipasinya luar biasa, jauh. Artinya begini, kalau hari ini semua partai bisa menyajikan memang yang ditampilkan adalah kader terbaik Depok, itu ada harapan tingkat partisipasi tinggi. Walaupun tingkat partisipasi itu bukan hanya faktor tadi, bagaimana kinerja KPU, bagaimana sosialisasi di masyarakat, juga bagian dari. Dan sudahkah KPUD Depok ini Ya, mensosialisasikan ke publik? Jelas. Hari ini secara teori tidak ada orang yang tidak tahu tanggal 9 April itu nyoblos. Tidak ada. Kenapa? Karena hampir rumah semua orang secara teori harusnya sudah terpasang stiker. Kenapa saya masih katakan secara teori? Bukan berarti KPU dan petugasnya tidak maksimal. Ada kelompok tertentu yang rumahnya enggan ditempelin stiker KPU. Katanya ngotorin. Nah, ini untuk warga negara yang model begini, kami sendiri bingung harus bersikap seperti apa. Oke, baik. Seakan-akan dia di atas negara gitu loh. Iya, baik Pak Salamun. Nah, tadi menarik yang dikatakan Pak Salamun. Ada segelintir masyarakat yang keberatan rumahnya dikasih stiker KPU untuk mengingatkan bahwa 9 April 2014 itu adalah momen yang sangat menentukan bagi bangsa ini ke depan. Kita akan kupas ke depan bagaimana bangsa ini bisa maju kalau orang-orangnya tidak peduli, masih saja golput, masih saja a priori terhadap politik. Sementara politik ini terkait dengan pileg nanti yang menentukan masa depan dan nasib bangsa ini yang akan datang. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan lanjutkan cara lebih greget diskusi kita pada kesempatan kali ini.